Shalom adik-adik semuanya. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Puji Tuhan. Nah adik-adik, dalam bulan ini kita merayakan rangkaian Paskah. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Kita merayakan Jumat Agung, yakni kematian Tuhan Yesus. Dan hari Minggu nanti kita akan merayakan Paskah, yakni kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum beribadah mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah kasih karunia Tuhan buat setiap kami. Kami boleh beribadah di hari yang spesial ini. Kami memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Dan kami percaya kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus adalah karya terbesar dalam hidup kami, menebus kami dan memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin anak-anak sekolah minggu, anak-anak Starji. Tuhan memimpin dalam beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan mengurapi kami semuanya dan Tuhan yang memberikan kami hikmat. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Susi dan Kak Hani di ibadah online Starji. Hari ini spesial adik-adik. Kita memperingati Jumat Agung, mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus menebus kita dari dosa melalui kematiannya di kayu salib. Kakak berharap keadaan adik-adik semua baik dan sehat ya. Nah adik-adik sudah siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan kan? Siap. Nah kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Kita semangat ya, semangat nih untuk memuji Tuhan Yesus. Ikutin gerakan Kak Susi sama Kak Hani ya. Siap? Oke kita nyanyi Oh Sukacitaku. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam pam pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku
adik-adik lebih semangat lagi ya memuji Tuhan. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita selalu mau bersorak-sorak ya buat Tuhan Yesus ya. Tetap semangat ya. Betul kan Hani? Betul. Adik-adik, kita patut bersyukur sebab Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia mati bagi kita, Dia menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari maut. Betul sekali adik-adik. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk ya. Duduk tenang, duduk yang manis. Kakak ajak adik-adik untuk kita menyembah, memuji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sang raja loh. Jadi adik-adik kalau lagi duduk diam nggak boleh sana sini ya. Kan Kak Ani nggak boleh ya? Benar. Sambil makan boleh nggak Kak? Jangan ya. Kita fokus menyembah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, bersama kakak mari nyanyikan pujian ini. Kita mau naikkan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Adik-adik sungguh-sungguh ya nyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku.
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dari awal kita nyanyikan lagu ini, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita menyembah Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang percaya. Jangan ada yang diam, ikutin Kak Susti menyembah. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kami sayang Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kau selamatkanku. Kau sembuhkanku. Kau pulihkanku. Ku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Nah adik-adik, mari siapkan hatimu. Kita mau dengarkan firman. Kakak ajak adik-adik sungguh-sungguh dalam dengarkan firman Tuhan. Izinkan Tuhan Yesus berbicara melalui firman Tuhan hari ini. Angkat tanganmu adik-adik. Bersama kakak, mari nyanyikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis
di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom adik-adik. Nah, hari ini hari yang spesial, yakni Jumat Agung. Kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus, menebus setiap kita orang-orang yang percaya. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang Paskah. Adik-adik bisa melihat dari Matius 27 ayat 1 sampai 66. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan dan kami percaya Tuhan pasti memberkati kami. Dan saat ini, saat kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus mengurapi kami semuanya. Tuhan memberikan hikmat, bahkan Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan berikan ketaatan, hati yang lembut, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dan firman-Mu pasti mengubahkan hidup kami semua, memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau lihat lebih lagi ya, apa sih artinya Paskah? Yuk kita saksikan ya berikut ini ya, yuk. Nah adik-adik, kakak percaya semuanya menyimak dengan sungguh-sungguh ya. Semua duduk diam, kita akan dengarkan dan kita akan simak dengan kesungguhan hati adik-adik. Oke, nah adik-adik pasti tahu ya dari kitab Kejadian 1, kitab Kejadian 2, kitab Kejadian 3 ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah.
maka mereka diusir keluar dari Taman Eden. Jadi dosa itu berawal dari ketidaktaatan. Nah, dari sini adik-adik belajar ya untuk mulai memiliki hati yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada papi mami, taat kepada bapak ibu guru, taat kepada kakak-kakak sekolah minggu, taat kepada orang-orang yang Tuhan percayakan memimpin adik-adik. Jadi taat ya adik-adik. Oke, apa yang selanjutnya terjadi ya? Nah, ini yang perlu adik-adik tahu nih dan juga papi mami ya. Manusia berdosa itu tidak bisa mendekat kepada Allah. Karena semua orang sudah jatuh dalam dosa, semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Itu sebabnya manusia berdosa tidak bisa mendekat kepada Allah. Nah, para nabi bernubuat akan datangnya Mesias. Apa sih Mesias? Mesias itu adalah juru selamat. Suatu pribadi yang akan menyelamatkan manusia yang berdosa, yang terpisah dari Allah untuk ditebus dan bisa kembali dekat kepada Allah. Nah, benar adik-adik, nubuatan para nabi digenapi. Lahirlah Tuhan Yesus di kota Bethlehem, Israel. Nah, dialah Tuhan Yesuslah yang akan menebus dosa manusia. Nah, adik-adik pasti ingat ya ceritanya ya. Ketika Tuhan Yesus kemudian beranjak dewasa, Tuhan Yesus mulai melayani, mulai melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati. Nah, itu sangat luar biasa. Kenapa bisa begitu ya? Karena Tuhan Yesus disertai oleh Bapa. Nah, Tuhan Yesus mengasihi semua orang adik-adik, termasuk adik-adik, kakak dan juga papi mami. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus menyatakan dalam ajarannya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, banyak orang menjadi percaya dan menjadi muridnya Tuhan Yesus. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus karena melihat tanda-tanda ajaib, karena melihat bahwa benar inilah juru selamat dan Mesias kami. Tapi tidak semua orang mengikut Yesus adik-adik. Ada beberapa orang yang tidak percaya, marah kepada Yesus kemudian menangkapnya. Adik-adik masih ingat ya ceritanya ya, waktu di Taman Getsemani kan. Nah, lalu kemudian setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dihukum dan disiksa. Adik-adik masih ingat ya? Dan sudah pernah lihat kan filmnya waktu Tuhan Yesus disiksa ya. Nah, Tuhan Yesus juga dipaksa loh adik-adik, setelah disiksa siang dan malam di hari itu Tuhan Yesus dipaksa membawa kayu salib. Padahal kayu salib itu kan berat ya adik-adik, sungguh-sungguh berat ya. Padahal badannya Tuhan Yesus sakit, habis disiksa dia harus pikul salibnya. Dan itu sungguh-sungguh kesengsaraan yang luar biasa adik-adik ya. Nah, setelah itu adik-adik bukan hanya sampai di situ ya, badan yang sakit, lalu memikul salib yang berat. Setelah itu kepala Tuhan Yesus diberikan mahkota duri adik-adik. Waduh, kita aja kalau kena duri itu sakit sekali ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus saat itu dikasih mahkota yang dibuat dari duri. Waduh, itu pasti darah keluar semua ya adik-adik. Dan bukan hanya itu saja loh adik-adik. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Aduh, kita aja nih kena pisau rasanya sakit banget kan. Nah, kena jarum sakit sekali. Itu Tuhan Yesus tangan dan kakinya dipaku dan lambungnya ditusuk pakai tombak. Aduh, kalau kita bayangkan sakit sekali ya adik-adik ya. Itu penderitaan Tuhan Yesus menebus dosa adik-adik, menebus dosa mami papi dan menebus dosa kakak juga. Nah, Tuhan Yesus rela disalibkan agar kita semuanya orang-orang yang percaya bisa masuk ke surga. Wow, penderitaan yang begitu hebat ya adik-adik ya. Luar biasa. Nah, akhirnya adik-adik pada jam 3 sore Tuhan Yesus mati. Kemudian adik-adik tahu kan? Tuhan Yesus kemudian dikuburkan ya. Kemudian mayat Tuhan Yesus dikuburkan dalam sebuah gua ya. Dan teman-teman, maksudnya sahabat-sahabat Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus dan keluarganya tentu sangat sedih. Sama seperti kita, kalau ada keluarga yang kita kasihi meninggal, kita pasti sedih ya. Dan semua orang saat itu juga sedih. Nah, kemudian apa yang terjadi ya?
Tapi adik-adik, kesedihan itu tidak berlangsung lama. Karena tiba-tiba di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Wow, itu begitu luar biasa. Orang-orang yang tadinya sedih begitu bersuka cita. Karena Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup kembali. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus beritakan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan selama Tuhan Yesus hidup. Bahwa Tuhan Yesus akan mati menebus dosa manusia. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah adik-adik, setelah 40 hari Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya. Kenapa sih Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya? Karena Tuhan Yesus mau memberikan kekuatan buat semua murid-murid bahwa Tuhan Yesus itu masih hidup. Tuhan Yesus itu mengalahkan maut dan Tuhan Yesus mau menegaskan kepada murid-murid bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu adalah benar adanya. Dan dia membuktikan bahwa aku hidup. Nah, setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-murid untuk berkumpul. Nah, ketika murid-murid berkumpul, murid-murid bisa melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, luar biasa ya. Nah ternyata Tuhan Yesus janjikan adik-adik kepada semua orang percaya yang mau menjadi murid Yesus, melihat Tuhan Yesus naik ke surga dan akan melihat Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Adik-adik mau jadi murid Tuhan Yesus? Karena hanya murid Tuhan Yesus yang bisa melihat Tuhan Yesus naik ke surga dan melihat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah adik-adik, hari ini nih adik-adik, papi, mami, kakak dan semua orang percaya yang mau jadi muridnya Yesus loh ya. Nah hari ini kita semua sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Buat apa sih Tuhan Yesus datang lagi? Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput kita orang-orang percaya. Ya termasuk adik-adik, termasuk papi mami, termasuk kakak juga. Semua orang percaya yang tetap setia menjadi murid Tuhan Yesus sampai hari ini kita akan dijemput Tuhan. Nah dengar baik-baik adik-adik, yang dijemput bukan hanya orang Kristen loh. Tidak semua orang Kristen dijemput Tuhan loh. Yang dijemput Tuhan Yesus adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dan setia menjadi murid Tuhan Yesus dan taat kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, kemudian apa yang terjadi ya? Ternyata luar biasa. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput orang-orang percaya yang tetap setia menjadi murid Tuhan Yesus dan taat melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus akan jemput orang-orang percaya gereja Tuhan untuk berkumpul bersama Tuhan Yesus di sorga. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah ini ayat hafalan kita, ayat emas kita untuk hari ini. Dari Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai sampai saat ini. Tetapi Roh Kudus akan terus bekerja pada adik-adik semua. Nah sekarang kakak mau bertanya. Siapa dari adik-adik yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Yang mau buka hati dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, memimpin, menuntun, bahkan memberkati hidupmu. Yang mau angkat tangannya. Nah siapa adik-adik yang mau hari ini juga taat. Mau taat dan setia mengikuti Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus dan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Nah yang ketiga, siapa dari adik-adik yang mau mulai hari ini tekun berdoa, memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Yang mau angkat tanganmu, kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus terima kasih buat firman-Mu. Tuhan Yesus Engkau melihat adik-adikku yang mengangkat tangannya karena adik-adik mau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat
Dan mereka mau buka hatinya, mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, menjadi Tuhan dan menjadi juru selamatnya. Pimpin hidup mereka, sertai, atur, dan lindungi, berkati hidup mereka Tuhan. Dan mereka juga percaya Tuhan, dan mereka mau berjanji, mau taat, setia, mengikuti Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Dan mereka Tuhan mau berjanji, berkomitmen, mulai hari ini mau tekun berdoa, memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Urapi berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tangan saat ini. Berkati masa depan mereka, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan yang menyertai di setiap langkah mereka. Tuhan berikan hikmat, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Yesus. Luputkan dari segala yang jahat. Engkau setia, Engkau tetap melindungi mereka. Bahkan Engkau membuat apapun yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Bye-bye. Mari anak-anak Star Generation, angkat tanganmu. Mari Om Rudi akan berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Om Rudi berdoa buat anak-anak Star Generation. Anak-anak yang sekolah minggu di GBI Metro Permata. Mulai dari yang paling muda, yang masih bayi, sampai anak-anak yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati mereka. Mengurapi mereka Tuhan. Memberkati satu demi satu. Tuhan, tolong setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua. Mereka menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudaranya. Tekun berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan, tolong anak-anak ini Bapa. Dalam sekolah mereka, beri hikmat. Dan juga Tuhan, kelanjutan sekolah mereka. Biar mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik. Di dalam negeri, di luar negeri. Berkati setiap orang tua. Berkati juga setiap pekerjaan orang tua. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu. Pekerjaannya, kuliahnya. Tuhan yang menolong memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Star